Namaku Heri. Aku pekerja formal yang bergerak di bidang jasa. Usiaku beranjak 27 tahun. Dan istriku seorang ASN di salah satu instansi tidak jauh dari tempat tinggal kami. Sebut saja Juli, usianya beranjak 25 tahun. Kami menikah baru 1 tahun silam. Pagi ini aku akan berkunjung ke rumah mertuaku bersama istriku. Kebetulan sudah lama kami tidak berkunjung ke rumah mertua. Sekaligus mau menjemput adik ipar yang katanya mau melanjutkan sekolahnya, yang dulu sempat tertunda 1 tahun setelah lulus SMP. Sebut saja Sari. Sari adalah anak paling bungsu dari 3 bersaudara. Sari gadis desa yang tergolong ramah, sopan, dan periang. Aku dan Sari tidak begitu akrab, lantaran kami jarang sekali bertemu. Suasana di desa mertuaku begitu sejuk dan indah. Suasana desa yang masih begitu alami, jauh dari keramaian. Tidak ada kendaraan lalu lalang seperti yang sering kami jumpai di kota. Aku pun betah berlama-lama tinggal di sana. Apalagi saat jalan-jalan bersama Sari, menyusuri alam pedesaan yang asri itu. Sari gadis desa yang tergolong cantik dan anggun. Kecantikannya di atas rata-rata gadis seusianya di desa itu. Tak heran banyak laki-laki seusianya berlomba-lomba ingin mendapatkannya. Namun kecantikannya tidak lantas menjadikan dia sombong. Dia tetap rendah hati. Kecantikan Sari lebih mencolok dibanding kedua kakaknya. Sari lebih tinggi dari kakaknya. Kulitnya putih bersih dan terlihat sangat anggun. Tak terasa 1 minggu sudah aku tinggal di rumah mertua. Waktu liburan pun selesai. Sore itu kami akan kembali ke Jakarta bersama Sari. Sari ingin melanjutkan sekolah favoritnya yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal kami. Pukul 4 sore kami berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Dalam perjalanan kami disuguhi panorama indah sepanjang perjalanan desa itu. Kami pun banyak bercerita tentang banyak hal kepada Sari, tentang kehidupan di ibu kota. Kami bercanda tawa sepanjang jalan, agar Sari sedikit akrab denganku tentunya. 5 jam perjalanan kami pun sampai di Jakarta. Sesuatu hal yang baru buat Sari hidup di ibu kota. Tentunya begitu banyak lalu lalang kendaraan yang memadati setiap jalan di ibu kota. Hari kedua Sari terlihat tidak betah hidup di ibu kota yang bising ini. Namun kami pun selalu menghiburnya agar Sari terbiasa hidup di keramaian ibu kota. Lama-kelamaan Sari mulai betah tinggal di ibu kota bersama kami. Setelah Sari menemukan banyak teman di sekolahnya. Berangkat dan pulang sekolah pun Sari sudah tidak lagi diantar jemput olehku. Terkadang berangkat sekolah bersama teman sekelasnya. Hanya sesekali saja ketika aku tidak sedang bekerja. Suasana rumah pun menjadi hangat setelah kehadiran Sari tinggal di rumah kami. Rumah kami terasa sepi lantaran kami belum dikaruniai keturunan selama hampir 1 tahun kami menikah. Kini jadi ramai karena ada Sari. Sari adik iparku terlihat lebih sabar dibanding istriku. Sari lebih harmonis ketimbang istriku. Tak jarang aku dan Sari sering bercanda tawa. Itu membuat kami
lebih akrab. Tak terasa, sudah 2 tahun Sari tinggal bersama kami. Namun ada yang aneh belakangan ini. Aku lebih betah jika bercanda tawa bersama Sari. Apalagi ketika kami bercanda tidak luput dari kejailanku terhadap Sari. Tentunya itu semua terjadi tidak sepengetahuan istriku. Hal itu tidak lantas membuat Sari marah atau kesal terhadap kejailanku. Padahal itu sering terjadi tiap kali kami bercanda. Kediamannya menjadikan sebuah tanya dalam benakku. Apakah Sari memang sengaja membiarkan kejailanku terhadapnya? Aku dan Sari memang tidak memperdulikan hal itu terjadi. Lantaran aku adalah kakak iparnya sendiri. Hal itu membuat pikiran kotorku muncul. Namun aku berusaha untuk tidak melakukan kejailan yang lebih dalam kepadanya. Dengan berjalannya waktu, kami selalu bercanda tawa ketika bersama di rumah. Namun candaanku tidak membuat istriku marah, lantaran sudah terbiasa kalau kita bersama. Namun lain cerita ketika candaanku pada Sari kalau tidak ada istriku. Hal itulah menjadikan Sari tak canggung lagi kepada aku. Seolah tak ada jarak layaknya kakak dan adik ipar. Sari pun lebih berani duduk di pangkuanku ketika aku sedang sendiri menonton acara televisi. Padahal Sari bukanlah anak kecil lagi. Kini Sari sudah kelas 3 SMA. Aku yakin Sari sudah mengerti hal itu. Seolah-olah Sari sengaja melakukan hal itu untuk memancingku. Tak hayal ada benda keras yang ia duduki. Namun itu tidak lantas membuat Sari pindah dari duduknya. Aku pun membiarkan benda yang Sari duduki. Namun semua itu menjadi suasanaku tak lagi konsen terhadap acara televisi yang aku tonton. Serba bingung aku dibuatnya. Di sisi lain, aku takut jika nanti Sari ngomong sama istriku. Jika saat itu aku berlebihan padanya. Hari ini hari Minggu, yang mana istriku ada banyak acara kegiatan bersama teman kerjanya. Semalam istriku meminta untuk aku mengantar ke tempat teman kerjanya. Pagi pukul 8.30 aku mengantarkan istriku ke tempat teman kerjanya. Di situ sudah ada beberapa orang yang juga baru sampai di tempat acara teman kerjanya. Karena itu adalah acara teman sejawatnya, aku pun langsung pulang setelah mengantar istri. 30 menit perjalanan, aku pun sampai di rumah. Setelah itu, mobil aku masukkan kembali ke garasi. Lalu aku masuk dalam rumah melalui pintu samping dekat garasi. Terlihat Sari sedang asik menonton acara televisi kesayangannya. Aku pun mendekati dan duduk di sampingnya. Lama aku pandangi Sari yang masih mengenakan piyama tipis berwarna putih. Tak sadar Sari sudah menoleh ke arahku sambil keheranan. "Lagi ngeliatin apa sih, Mas?" Sari bertanya padaku. Dengan gugup aku menjawab, "Gak ada apa-apa kok, Dek." Ayo liatin apa?" Sari kembali bertanya. Lalu kami kembali bercanda tawa, tak lepas dari kejailanku. Berawal dari kejailanku, akhirnya aku dan Sari melakukan hal itu. Entah apa yang merasuki kami.
hingga kami saling berani mengambil resiko dengan melakukan hal yang semestinya tidak kami lakukan? Entah kenapa, Sari pun mau melakukan itu tanpa paksaan dariku. Cinta telah membutakan mata kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula tati dalem suruh ngemplak tasik madu, Pak. Keluhan kula saraf kecepit tulang belakang. Raose mriki dugi mriki gebas panas. Ibu, nggih. Satus konsumsi Empro napa ngoten dereng? Refam kalih Bekatul. Nggih. Mangke ngeten nggih, refamipun dilajengaken nggih Bu nggih. Terapinipun dilajengaken nggih. Anduk paringi sarem dikukus dengan sari teninggilipun. Nggih. Niki dipun damel supados napa peredaran darah cepet napulih. Nggih. Lajeng pun supe dipun paringi sarem kali toya anget dipun bobokaken dhateng tulang belakangipun nggih. Sing sakit menika. Kula nyuwun tulung tempe mboten pareng Bu nggih. Mboten maaf. Nggih, ta asin-asin dikurangi. Nggih. Kersane nang pulih. Nggih. Dahar Bekatul tetep nggih. Nggih, bendinten. Sedinten ping kali. Nggih, niku kemawon napa malih? Nggih niku Pak Raos niku niki dugi gebas niku li panas. Panjenipun nggih ngoten. Nggih peteng-peteng niki panas. Nggih. Nggih. Tasik nemen sakitipun. Refam telas pinten botol, Bu? Nembe kali. Nembe kali. Terus niki mboten mimik terus napa niku ngrebus ramuan Jawi nika. Mboten napa. Mangke nek saged tetep dipun konsumsi refam malih nggih. Nggih. Kersane ndang enteng ngoten. Niki ramuan Jawi. Mboten napa dilanjutaken mboten napa nggih. Nggih. Napa malih sampun? Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Sunaryo saking Kartosuro Solo. Nggih, Pak. Sakit saya itu hepatitis B, Pak. Sakit saya sudah 1 tahun Februari 16. Produknya yang saya konsumsi itu ada MP5, Pak, Platinum, ada Empro, ada Ejiko. Itu saya campur, bisa enggak itu Pak. Jadi saya pengennya yang cepet-cepet kok saya lemes terus gitu. Nah kemudian itu hasil lab terakhir itu Pak. Hasil lab terakhir itu eritrosit itu 32, mesinnya 33 sampai 36. Terus limfosit itu 21, mesinnya 22 sampai 24. Glukosa itu 153, mestinya 60 sampai 140. SGOT 45, mestinya 60 sampai 140. Kemudian yaitu itu lemes sekali Pak. Itu ada kalium itu mestinya 3,7, itu ada 3,4. Klorida itu 104, itu mestinya 106 saja. Yang saya konsumsi kelor, katuk, rumput itu Pak, rumput yang merah-merah itu. Kemudian mohon solusi Pak Bayu. Ingkang dipun raosaken dos pundi selama hampir 1 tahun nggih. Dulu itu bobot saya, bobot badan itu hanya 58, sekarang itu naik 10 kilo Pak. Jadi 68. Nah itu makan enak sekali. Terus rambut Pak, rambut itu tumbuh Pak. Itu mungkin efek dari produk apa saya nggak tahu, itu tumbuh. Jadi bermunculan itu berintik-berintik gitu. Jadi kayak bong itu satu rata, satu kepala ini rata Pak. Jadi saya pun gundul, ampunan. Enggak gundul, putih. Tapi yang tukulnya itu hitam, nggih. Saya nggak tahu itu malah muncul itu, nggih. Demikian mohon solusinya Pak Bayu. Bapak mangke ngaten untuk memperkuat kerjanya hati supaya virus hepatitisnya bisa ditekan. Kula nyuwun tulung ingkang dikonsumsi MP5 kemawon nggih. Oh ngaten. Nggih, njenengan konsumsi gangsal tetes kaping 3. Nggih. Lajeng nomor kalih damel membantu hatinipun
dipun rebusaken daun sukun, kunir putih, temulawak kali gula aren. Sampun itu yang di degan kelapa itu 2 minggu. Nggih. Dimasukkan. Selama niku kan sampun sak menika mboten usah nambel toya krambil. Toya biasa mawon sak minggu ping kalih ping 3. Oh ngaten. Ngantos kapan ngantos lemesipun ical. Oh ngaten. Terus lajeng nomor 3 tetap ditamel aktivitas Pak nggih. Tamel melampah-melampah rutin. Usahakan menawi saged setiap hari dipun paringi daharan tigan Pak nggih. 1 hari setunggal butir ngoten kemawon. Tigan ayam kampung. Oh kampung. Nggih, menawi saged dipun rebus ngoten kemawon. Telur maksudnya. Telur nggih, telur. Lah terus sing boten pareng kecut kalih pedes Pak nggih. Sampun menika sampun. Kalih pahit. Sudah itu sudah terus niki sing boten pareng. Sing pahit-pahit njenengan ketahindari. Nggih, sudah. Kersane madarane tambah eco. Nggih. Mangke istirahatipun sampun sae, Pak. Sampun, Pak. Nggih, sampun sae istirahatipun, nggih mugi-mugi niki sampun dadosaken sae. Nggih. Terus terang secara medis, Pak, kados kenging hepatitis kan ewet. Nggih. Tapi jenengan niki sampun perubahane sampun termasuk luar biasa. Nggih. Jenengan teratosi nggih sing sakwon sing kados dahar katu, kelor terus dikonsumsi. Nggih. Nggih. Napa malih kinten sampun Pak, sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten Pak, kawula badhe nambahi malih. Monggo Ibu. Nah, Bapak menika semua produk Pak Bayu itu diminum. Yang sampai sekarang itu Halmavico itu 15 tetes 3 kali. Itu sampai saat ini terus. Lajeng ini bingung suruh belikan ekstrimen. Padahal ini Pro iya, MP5 yang platinum ini juga sampai sekarang masih diminum. Terus Revam ini juga 5 tetes 3 kali. Ini ajek Pak sampai sekarang. Nah, karena tadi Pak Bayu mengatakan bahwa yang diminum hanya Empro saja, MP5 saja, maka saya minta dari Pak Bayu untuk memperingatkan suami saya. Yang lainnya itu bagaimana? Terima kasih. Gini, yang lainnya disimpan Pak Nje. Mungkin kalau pas ada saudara yang membutuhkan, tidak apa-apa, boleh dikasihkan. Berarti ya Pak ya, ini yang jelas Halmavico juga sudah tidak boleh diminum lagi ya Pak ya. Karena saya kan juga ikut sedih toh Pak, wong Bapak ini juga wes toh aku pengen ndang cepet mari tapi lemes kuki lho, aku iso lemes terus. Nah, bilang begitu loh Bapak. Buatan usah atas MP5 kemawon. Begini Bapak Ibu, kula matur nggih, produk kula niku kula rancang mboten sing sae pundi mboten wonten. Sedanten wonten tugase piyambak-piyambak. Kados MP5, damel napa MP5 fokusipun tenggene kanker, tenggene virus, ngaten menika. Lajeng menawi Revam kagem napa sih? Kagem saraf. Dados menawi ototipun wonten sumbatan menika kagem Revam. Halmavico kagem napa sih? Kagem penyakit-penyakit jantung, koroner ngaten menika. Dados sedanten kula siapaken benten-benten. Dados boten usah bingung, wah nika mboten. Menawi kula tokso mesti kula ngarahakene dados menawi penyakitipun saged kula sambungaken saged, tapi menawi ngoten tambahanipun biasanya kathah. Menawi saat menika wonten MP5 makanipun kersanipun cepet nang boleh niku MP5 kemawon. Mboten apa, tapi luar biasa nipun setunggal. Niki rambutnya toko hitam niki kula kepengin niki rambut kula piyambak soalnya pedak niki. Iya Pak, jadi memang ini kan yang gunduli kan saya, Stepan jadi saya gunduli ini hitam-hitam yang ini merata. Niki luar biasa niki Pak. Makanya kula teliti nentuki napa niki kinten-kinten niki. Oh iya Pak. Ini kan Bapak juga minum Mensi Pak. Nah Mensi ada yang dikasih apa itu temulawak. Lamnya tasih dipunlajengaken mau mboten Bapak? Kan mboten napa. Oh ngaten Mensi nggih. kali MP5 saged. Monggo Bapaknya. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Bayu, kula nyuwun kenal, kula nama kula Jarwadi. Nggih, dicelakan Pak mikipun Pak. Jarwadi. Dicelakan Pak. Oh, Jarwadi Getih Selor Pedungan Wetan. Nah, keluhan kawula Pak, menika suku niki tapak tebal dan geringgingan. Dulu di sini nyeri, linu gitu loh. Iya. Sekarang sudah sembuh. Ya. Tapi geringinan dan tebalnya itu masih ada. Padahal selama 4 tahun, Pak. Iya. Terus kawula menawi badhe menika ngonsumsi menawa menawi mboten pinanggih Pak Bayu menika kula tasih ragu. Nggih, Bapak. Padahal menika menawi kula rumiyin dipun perintah Pak Bayu menika ngonsumsi Empro. Nggih. Kalian salam manis. Nggih. Matur dipun anjur. Ning akhir-akhir menika kula radi lemah mergi kok mboten mantun-mantun. Ning nyatanipun kula lajengaken menika ngertos kula pikir wonten perubahanipun. Ngono rumiyin kula mawi teken sakniki kula mboten mawi teken. Nggih, Pak. Ajeng menapa kawicaksanipun Pak Bayu ingkang kula badhe kula konsumsi kalian pola makanipun. Nggih. Bapak mangke mekaten nggih. Niki sakite ten delamaan napa ten pundinipun, Pak? Delamaan menika menawi tebal, Pak. Tebal. Raosipun. Nggih. Nanging janipun nggih mboten. Menawi kangge mlampah ngoten kadose kula ngidak busa. Nggih. Kasur menika kados badhe gejlungup-jlungup ngoten. Padahal lantene pun nggih resik. Nggih. Bapak ngunjuk Empro di pinten tetes? 3 tetes niku, Pak. Kaping 3. Nggih. Nggih. Bapak ngapunten dipun lajengaken boten napa nggih. Empro kemawon lajeng salam manise tasih sering konsumsi. Salam manis menika akhir-akhir menika mboten kalian katulipun menika kula kendeli Pak margi tenggorokan kula menika sakit menawi gatel ngoten. Nggih. Ngendikane dokter radang tenggorokan ngoten. Satosipun Pak menawi sampun radange sampun sae dipun lajengaken nggih bekatule nggih kersane tetep sehat. Lajeng nomor kalih menawi salam manis jenengan boten kersa ndamel amargi ewet nggih jenengan saged konsumsi Barevit Pak sekolah-sekolah kemawon. Menawi nggih mboten ewet Pak namung caranipun nggodhog menika ngantos sumet napa mboten? Oh ngoten caranipun. Kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, kali jambe Pak nggih. Temulawak nika direbus kali 1,5 liter toyo Pak. Begitu umep dipun pe mboten Pak? Mboten, seger kemawon. Begitu umep dipun pejahi. Mangke baru dipun unjuk. Terus mboten dangu-dangu. Mboten begitu umep kemawon. Terus begitu mendidih dipun unjuk. Terus mantung ngoten minjing saged ditambahi toyo malih direbus malih Pak ngantos 3 dinten. Ngantos 3 dinten. Betul. Pak nyuwun tulung ditelatosi nggih soalé mboten wonten cara sanes. Amargi niki diobataken ten pundi mon ewet soalé sarapipun. Rumiyin kula ngantos putus asa lho kok ora mari-mari. Nggih. Oke. Tok wong tawa obat kok malah akhirane ora kacek. Mantun nggih. Nggih menika lajeng kula mikir-mikir kek benar iso nganggo teken sakniki lepas teken. Nggih. Dadi kula menawi dateng masjid menika candle ping 3, Pak. Nggih. Mangke copi Pak nggih bek pilih sampeyan atus nyopi Barevit napa mboten jenengan? Barevit. Barevit dereng, Pak. Mangke bek pilih saged nyobi mundhut setunggal saset kali saset gangsal ewu rupiah Pak. Mriki wonten, Pak. Wonten, mangke jenengan cobi jenengan raosaken. Ketahipun soalnya Barevit kali salam manis satosipun sami. Caranipun ngonsumsi dos pundi? Nggih dipun unjuk langsung ngoten kemawon. Barevit pun
pinten ukuranipun? Sasetan Mbak menika. Sak set. Nggih. Nggih, kados nggih sasetan sekali minum ngoten nggih. Pinten sepindah kemawon. Nggih. Napa malih? Sampun. Nggih. Kare menika anu menapa senep menika nggih weteng menika. Panjenengan Nggih. menawi senep dahare dipun telatosi Pak nggih, pun terlambat dahar. Pedes-pedes wonten pareng sawetawis. Terus wonten menawi pas senep sanget njenengan saged mami sing pahit kados bungane pepaya, saged daune pepaya kedhik ngoten kemawon. Napa malih? Menika kula menderita penyakit menapa ambeien niku, Pak. Ambeien. Menika menawi sampun mantun berak niku kula lebetaken saged. Nggih. Kuwatir kula menawi mengke mboten saged dos pundi ngoten Pak. Saged Pak. Mangke ngaten. Nyuwun tulung njuk toya pethak sing kathah nggih. Kalih bekatul wau toya pethak sing kathah. Oh nggih. Pun pedes-pedes. Ngoten nggih. Nggih. Pedesipun dicali. Dicali mboten pareng pedes nggih. Napa malih? Sampun. Nggih. Cekap semanten Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kula wabarakatuh. mriki niki pegel Pak. Mriki sakit nek damel watuk. Utamel watuk sakit. Nggih, mriki sakit. Sampun pinten sasi? Nembe mawon iki Pak. Nembe? Nggih. Nggih, Ibu mangke ngeten. Nyuwun tulung tempe dipun hindari riyen nggih. Mpun dahar tempe tahu kemawon. Sampun konsumsi empro napa-napa? Dereng konsumsi nggih. Mangke damelaken rebusan nggih, seledri kalih kenikir nggih Bu nggih. Sak gegem kenikir tigang seledri direbus. Lajeng mangke menawi Ibu kersa konsumsi empro nggih Bu nggih. Tigang tetes kaping 3 kalih dahar bekatul sedinten kaping kalih. Lah lajeng menawi kok sakit tasik nemen jenengan boboki ampasipun rebusan kala wau dicampur kalih sarem dipun bobokaken. Nggih. Mekaten. Saged cetha asin gurih gorengan dipun kurangi. Nggih. Napa malih Ibu? Pun Sampun nggih. Monggo Bapak Ibu monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula badhe matur Pak. Kula kagungan keluhan sirah. Dipun tensi inggil Pak. Nggih. Kalih madaran niku menawi maem niku benter niku nggih pupung mriki Pak. Nggih. Nggih sami ngaten semanten. Sampun. Ibu ingkang natos dikonsumsi napa? Dinten nggih Pak. Nggih sing biasa produk kula natos konsumsi dereng. Oh nggih. Ibu rumah sakit. nggih. Ibu mangke mekaten nggih. Setunggal nyuwun tulung konsumsi empro nggih Bu nggih. Saben dinten sak tetes kaping 3. Lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung pedes kalih kecut mboten pareng nggih. Mboten nate mak Pak pun dangu. Nggih. Setahun neten nggih. Mak kadang-kadang. Nggih. Mangke nek pedes pokoke dihindari kersane madarane sekeco. Nggih. Lajeng menawi sakite madarane sakit, injing-injing tambalaken tajin nggih Bu nggih. Tajin. Tajine jenengan tambahi kalih kunir biasa. Kunire niku kurang lebih nggih setengah senti kemawon dicampur kalih tajin, dipun unjuk injing sedinten sepindah. Contene jenengan konsumsi katul nggih Bu nggih. Katul. Nggih. Nggih. Katul sampun tumbas kala wingi. Nggih, mboten napa, mangke sayuran ijo tua mboten pareng rumiyin. Pahit mboten pareng rumiyin. Dados sedanten sing raose pahit mboten pareng rumiyin. Nggih, tawoan rumiyin nggih Bu nggih. Nggih. Nggih, ngunjuk toya pethak ingkang cekap. Nggih. Napa malih? Wis sampun Pak, kemawon ning anu niku Pak mripat niku kadang-kadang Ndrojos. nggih. Nggih. Ngeten nika kepayan Bu. Mangke saged konsumsi niku nggih telo kuning napa buah sukun ngoten nggih napa waluh ngoten nggih. Sering-sering mboten napa. Napa madaran niku menawi asam lambung nggih napa watuk niku to Pak?
saged ugi. Nggih. nggih. Akhire ten dodo panas ngoten nggih. Nggih, sik bentar niku namung pupu kok, Pak. Nggih, mboten napa. Mangke mugi-mugi menawi madarane sampun eco, sedanten badan saged eco. Dahar sing rutin mboten pareng terlambat, Bu. Nggih. Napa malih sampun? Sampun, Pak. Nggih. Niku watuke niku nggih, Pak. Menawi watuk niku. watuk ngeten jenengan damelaken wedang kencur nggih. Nggih, kula nggih nunjuki niku. Nggih, wedang kencur dados kalih jenengan saged tambahi mensi nek purun menawi mboten kersa mboten usah mensi mboten napa. Mensi niku napa? Mensi niku produk kula, iya. Oh. Nggih. Dalu kemawon nek pas watuk ngoten niku baru ngunjuk niku. Napa malih? Sampun, Pak. Sampun nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kenalan kalih Bapak Bayu, nami kula Saliem saking Niten Pogung, Cawas. Keluhan kula boyok kalih nggen dengkul, Pak. Dengkul niku kula nggih mlaku niku sakit. Bu, ngapunten. Nggih. Dengkule niki sakite terus napa sekolah-sekolah? Terus. Dalu siang nggih tetep sakit. Nggih. Nek damel mlampah mboten cekluk-cekluk. Cekot-cekot ngoten kados balung nggen garah niku kados nyocok-nyocok ngoten. Nggih. Terus lajeng napa malih? Kalih napa asam urat kula inggil 11, sekawan. Niku kados pundi kula nyuwun solusinalih Pak Bayu saged mantun. Kalih bateh kula Pak nggih niku sakit waune sakit napa tipes kalih asam urat nggih 11. Nggih. Niku sakniki lajeng napa nggih? Upami napa-napa ngoten ndredeg. Ngewel-ngewel ngoten. Terus pundi nyuwun solusine kalih Pak Bayu. Ibu mangke mekaten. Nggih. Amargi asam urate kan inggil to nggih. Bapak kali Ibu nggih. Nggih. Setunggal. Sedanten selalu sayuran ijo sepuh mboten pareng nggih Bu nggih. Oh nggih. Jenengan gantos nambel terong, nambel labu, Nggih. gambas, napa buah pepaya muda. Oh. Tambal sayuripun. Nggih. Lajeng nomor kalih kula nyuwun tulung. Asin gurih dipun hindari sawetawis Bu nggih. Oh nggih. Kula ngapunten tahu tempe jenengan kendeli sementara. Tempe kula pun bertahun-tahun mboten maem tempe jane. Ngeten Oh, menawi asam urat, tahu nyebabaken asam urat nyen Bu. Nggih. Tahu tempe jenengan kendeli, Nggih. jenengan dari ulam napa tigan mboten napa. Nggih. Nggih, cuman mangke kersanipun badane nang boleh. Nggih. Jenengan tambalaken wedang jahe, jenengan tambahi kalih mensi Bu nggih nek dalu nggih. Oh nggih. Sak gelas wedang jahe ditambahi sak sendok mensi. Oh nggih. Niki kagem panjenengan menawi jenengan kersa ngunjuk empro, jenengan ngunjuk empro nggih. Jenengan nunjuki gangsal tetes kaping 3 nggih. Oh nggih. Gangsal tetes kaping 3. Nggih. Latang gene dangkule niki Bu. Nggih. Rebusaken seledri kali kenikir, toyone dipun unjuk, ampase jenengan paringi sarem, dipun damel bobokan. Perkenalkan, namaku Juni. Aku seorang cewek yang boleh dibilang sungguh mempesona. Setiap lelaki yang melihatku pasti tak ingin melihat yang lain. Aku berumur 23 tahun dan dengan kecantikanku banyak cowok-cowok yang mendekatiku dan ingin jadi pasangan hidupku. Banyak yang membanggakan hartanya untuk melamarku. Namun aku masih belum tertarik dan belum menemukan yang sesuai dengan keinginanku. Hingga suatu hari tanpa sengaja aku bertemu teman lamaku waktu SMP. Namanya Tirta. Dia ganteng dan sederhana. Entah kenapa aku malah jatuh cinta dengannya. Dan dari pertemuan awal itu kita jadi sering jalan bareng. Singkat cerita, aku dan Mas Tirta menikah. Aku senang sekali
karena bisa menikah dengan orang yang benar-benar aku cintai. Namun setelah menikah aku malah sering kesepian karena suamiku hampir setiap hari berangkat pagi dan pulangnya sampai larut malam. Kadangkala suamiku keluar kota jalankan tugas dari kantornya. Dia tipikal orang yang mempunyai semangat tinggi dalam bekerja. Aku sebagai istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga tidak jarang merasa jenuh dan kesepian. Hampir setiap waktu aku hanya duduk termenung setelah menyelesaikan kerjaan rumah. Memang semua kebutuhan ekonomiku terpenuhi dari uang jajan, belanja, dan fasilitas yang aku perlukan. Namun semua itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Akan tetapi aku sebagai seorang istri juga ingin merasakan kebersamaan dan belayan dari pasangan, di mana semua itu tidak bisa diganti hanya dengan materi. Setelah menikah, aku tinggal di sebuah perumahan yang baru jadi, sehingga hanya ada beberapa tetangga saja yang ada di lingkungan itu. Di sebelah kanan kiri rumahku hanya diisi beberapa tetangga, mungkin hanya 2 atau 3 rumah saja. Sebelahnya lagi sudah kosong dan masih dalam tahap awal pembangunan. Jadi kesepianku semakin menjadi-jadi. Teman main pun untuk mengusir rasa jenuh dan kesepianku sangat sulit kutemukan. Hingga pada suatu waktu ada tetangga baru pindah ke komplek perumahanku. Seiring berjalannya waktu aku mulai mengenal tetangga baruku itu. Aku pun juga sering pergi ke rumahnya pas di saat suamiku ke kantor. Hari-hariku sudah mulai tidak kesepian lagi karena ada tetangga baru yang ramah itu. Pada suatu hari sesudah aku beres-beres di rumah, aku langsung mandi seperti biasanya dan aku semprotkan parfum agar aku bisa makin pede saat ketemu orang. Dan aku gak mungkin dijauhi tetangga jika tubuhku terasa wangi. Untuk mengusir rasa kesepianku, aku mulai melangkahkan kakiku pergi ke rumahnya. Setelah sampai ternyata pintu rumahnya terbuka. Setelah aku lihat dia sedang asik teleponan. Melihat aku ada di depan pintu, aku pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku duduk sambil menunggu dia menyelesaikan telepon dan menulisnya yang mencurigakan itu. Setelah aku lihat dia selesai, aku pun langsung melontarkan candaan padanya. Ayo main lagi, sanggup gak? Mumpung ada kesempatan dan aku masih seger nih, ucapku dengan nada semangat yang tinggi. Dia agak kaget dan bingung mendengar ajakanku. Beberapa hari sebelumnya kita memang sudah sering main bersama, walau hanya sebentar. Jujur, dia memang sangat hebat di saat aku main dengan dia. Aku sering dibuat kalah olehnya. Kadang kalah sampai lemah dan drop. Oleh karena itu, aku yang lagi seger-segernya dan semangat yang tinggi, dan kebetulan suami pamit pulang larut, dengan rasa sedikit malu-malu, aku memberanikan diri menantangnya main lagi. Kamu tuh ya sudah sering kalah dan permainanmu berisik, masih aja nantangin, ucapnya. Dengan rasa yang sudah menggebu-gebu dan kesempatan waktu yang bisa lama, aku meyakinkan ajakanku lagi sama dia, agar dia mau main denganku lagi.
Karena aku sering kalah, malah itu yang membuatku ketagihan main bareng sama dia. Tanpa basa-basi, aku menarik tangannya. Tekadku sekarang sudah bulat untuk mengalahkannya, karena waktuku sekarang sangat panjang. Walau sampai lemah, bahkan sampai drop sekalipun tidak masalah, agar aku tidak malu dan dianggap kurang mampu dalam bermain. Permainan pun sudah dimulai. 5 menit pertama aku mendominasi permainan, dan beberapa saat kemudian dia mulai panas dan mulai mengimbangi permainanku. Makin lama permainan kami semakin seru, sampai aku teriak-teriak sangat kencang karena terbawa suasana. Seiring berjalannya permainan, tak jarang kita saling pandang dan tersenyum. Waktu sudah berjalan sekitar 30 menit. Aku lihat punya dia sudah mulai melemah. Melihat sekarang ada kesempatan aku meningkatkan seranganku dengan segala cara dan arah. Baik dari segi duduk maupun berdiri. Dalam hati aku berkata, pokoknya sekarang aku harus menang dan menang. Hingga akhirnya dia berteriak sangat kencang sekali. Setelah aku lihat handphonenya mulai melemah dan mati. Melihat handphone dia begitu, aku tersenyum dan bahagia. Karena aku sekarang puas sekali bisa mengalahkannya hanya dengan waktu kurang dari 1 jam. Belum 1 jam kamu sudah kalah. Ternyata baterai kamu lemah juga. Setelah rehat sejenak, kita mulai permainan lagi. Game fighter memang menegangkan dan bisa membuat orang ketagihan. Begitulah keseharianku sekarang. Semenjak ada tetangga baru ini, hari-hariku sudah nggak sepi lagi. Di saat aku ada kesempatan, aku pasti pergi ke rumahnya dan main game bareng sama dia. Oh ya, tetangga baruku ini namanya Mbak Farah. Dia hobi main game. Jadi kita sama-sama suka main game. Mbak Farah orangnya cantik sekali. Dia bekerja di rumah dengan berjualan online. Dia belum menikah tapi sudah tunangan. Rencananya tahun depan dia akan meresmikan hubungannya dengan pacarnya. Beruntung sekali aku punya tetangga baru seperti Mbak Farah. Semoga dia betah tinggal di sini dan tetap menjadi tetanggaku terus. Terkadang sesekali kita perlu cerita yang kayak gini ya guys, biar tidak boring dan bosan. Jangan kecewa ya.